Karena padahal secara hukum tetap sunat dia tidak suka yang sunat sayang sunat yang ditinggalkan. Nah itu makanya kita bahas pembahasan kita sunat sebelum sembahyang ya ada nih. Dalam sejarahnya Rasulullah SAW dan para sahabat belum mengetahui bagaimana cara untuk mengumpulkan kaum muslimin supaya berjamaah. Lalu pada suatu malam Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah, tetapi malam itu tidak menemukan kata mufakat. Sahabat macam-macam, banyak juga yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan untuk memanggil orang sembahyang itu nyalakan api supaya asapnya mengepul nang jauh melihat ini berarti panggilan sembahyang. Ya Rasulullah, ada, karena api itu identik dengan sesembahan orang Majusi. Ada yang mengusulkan mencatat lonceng identik agama benar. Nasrani cuma ada jual loncengnya namanya kupel benar kepada Cina biasanya. Samurin mau mengerompok banyak pelek tulang lonceng singgana yang lebih atau katanya kemarin bubur mau nanti bubur itu ada kalau orang yang mau panjang bantah hancur orang yang ada mati mah tempat kalau dari Cina ngerompok mana pakai rame buburan biksu saurin. Jadi kalau yang gereja loncengnya halus, amonnya wihara itu loncengnya kok benar. Nah identik ada mau itu tapi namanya di rumah kita itu jangan ada lonceng. Ada sebagian rumah orang Islam di muka rumahnya lonceng mengganti bel ya. Malaikat kalau mau masuk ada hadisnya kan. Malaikat rahmat kalau mau masuk kan di dalam rumah orang Islam itu ada lonceng. Dulu pernah anak bela ke rumah siapa ya Allah, pas anak memijik bel atau melawak sakanya assalamualaikum kedengaran assalamualaikum siapa sakanya buruk kita gimana buruk bisa assalamualaikum ada lagi yang mau sunatan ya Rasulullah kita tiup trompet jadi nang jauh mendengar ini masa mau sembahyang dan Nabi ada trompet itu identik dengan agama mana? Yahudi. Nah, jangan awal lah bila malam abot baru pian melawan pertanakan tiap jangan dibawa trompet. Bahkan kejadian semalam pernah ada orang kertas trompet itu mushaf Quran juga hubungannya bulan benar tulisannya ada Quran juga trompet ya Allah. Nah, jadi kita harus teliti, jangan dilupakan. Kesimpulannya malam itu Rasulullah dan para sahabat tidak menemukan kata mufakat bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin dalam satu tempat untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Lalu mereka masing-masing pulang ke rumah. Pada malam itu salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid atau Zaid bin Abdullah kemudian cerita mengada Abdullah bin Zaid bin Abdullah bermimpi. Dalam mimpinya itu Sidin mendapat lawan malaikat. Intinya dalam mimpi itu malaikat tersebut melajari cara untuk memanggil orang sembahyang yaitu azan. Mau jadi azannya baik sejarahnya itu lewat mimpi para sahabat. Datanglah Abdullah bin Zaid menghadap Rasulullah sebelum waktu subuh datang sini.
Lalu dikisahkan Siti tentang mimpi ketemu malaikat tadi. Hafal Siti dalam mimpinya itu tentang kalimat Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar asyhadu sampai habis. Cuma Abdullah bin Zaid ini suara Siti ada nyari, suara Siti kurang merdu. Siapa yang disuruh Nabi? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ngaran orang. Cuma karena tugas Siti sebagai muadzin sehingga sampai sekarang siapa yang bertugas adzan, mana Bilalnya bertulis pulang macam di masjid Bilal, tempat Bilal aja. Bilal itu kan orang sahabat Nabi Bilal bin Rabah, asalnya budak telah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar kulit hiram awal kurus tinggi. Sayang pada Rasulullah kalau Bilal bin Rabah ini sayang kepada itu nanti kisah sini itu nalikah Rasulullah wafat. Bilal bin Rabah itu kan pernah lagi azan di Masjid Nabawi karena Sidin meninggalkan kota Madinah. Nah, tapi diminta oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain supaya azan lagi. Punya Sidin, aku kada tahan bila azan di Masjid Nabawi, pasti aku keingetan Rasulullah dan beliau menangis. Karena waktu Sidin azan dihigas ini kan Rasulullah, jadi sih tertahan. Jadi waktu itu karena diminta oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu kesayangan Rasulullah, saya bilang karena kamu menolak datang ke Madinah. Azan sirip baik. Azannya itu sama kayak azan semasa Rasulullah masih hidup. Masya Allah, orang-orang Madinah waktu itu keluaran kedatangan mendengarkan azan Sayyidina Bilal, rasa-rasanya mereka hidup di zaman Rasulullah tadi. Banjir air mata waktu itu kota Madinah mendengar azan Bilal karena mengenang kehidupan Rasulullah. Itu ramai kisahnya. Jadi ujar Rasulullah, wahai Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah bin Zaid, jadi Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ini kalau bermimpi, nanggung mimpi Abdullah bin Zaid, apa saya bilang Abdullah keringat sini. Lalu Sayyidina Bilal berdiri, Abdullah bin Zaid ke sini menakibkan, Sayyidina Bilal ini cantik suara sini. Nah, bagaimana? Tatkala Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan, terdengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih di rumah. Sayyidina Umar itu langsung bergegas sambil menarik selendangnya. Bergegas mendatangi Rasulullah. Jadi ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang ulun dengar ini nah? Malam tadi ulun bermimpi juga. Sekalinya malam itu kata Abdullah bin Zaid aja nang bermimpi baik. Malaikat malah jadi azan. Tapi banyak beberapa orang sahabat yang bermimpi termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Maka apa kata Nabi? Sabaqa al-wahyu ya Umar. Tadahulu wahyu wahai Umar turut hanya kamu mimpi. Nah itu kisahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam sejarah Rasulullah ini memiliki 4 orang muadzin, 4 orang. Ada Bilal aja Pak, ada 4 orang muadzin Rasulullah. Yang pertama Sayyidina 2 orang yang ada di kota Madinah, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Umar bin Umi Maktum. Ini yang kedua orang ini ada di Madinah. Kayak subuh itu lah, subuh itu ada 2 kali. Azan pertama sebelum masuk waktu subuh, azan kedua setelah masuk waktu subuh. Cuma di wadah kita ini ada suara yang mendengar. Yang pokoknya sebelum subuh itu ada masjid langgar azan ada. Karena ada kita. Radio aja radio. Hah? Radio. Orang itu yang subuh ini kan kita subuh sekitar jam 5 ya orang. Jam 4 atau jam setengah 5 aja ya.
Terus sunat hukumnya. Namun di kita atau di negara-negara Islam lain ada. Nah kalau di zaman Nabi ada sebelum subuh itu Sayyidina Bilal bin Rabah